dimulai dengan memperlihatkan nelayan yang ingin menangkap ikan pada malam hari. Namun, salah satu nelayan itu sangat takut sebab di laut itu dikabarkan ada monster lautnya. Ketika nelayan tersebut mulai menebarkan jaringnya, tiba-tiba seekor monster laut muncul dan hilang begitu saja, hingga membuat nelayan-nelayan tersebut menjadi panik dan kaget melihatnya. Lanjut diperlihatkan dengan salah satu monster laut yang bernama Luka. Ia sedang panik sebab ikan-ikannya kabur dari kandangnya. Lalu Luka menangkap satu persatu ikannya dengan cepat karena ia takut dimarah oleh ibunya. Dan saat ikan-ikannya sudah terkumpul, Luka membawa mereka ke padang rumput laut. Saat sedang menjaga ikan-ikannya, Luka melihat ada satu ikannya yang sedang mendekati jam. Ternyata bukan hanya ada jam, Luka menemukan banyak benda yang jatuh ke laut. Lalu Luka melihat ada kapal yang datang dan Luka pun dengan cepat bersembunyi. Setelah itu, Luka pulang dengan ikan-ikannya. Saat bertemu dengan ibunya, ibunya mengatakan kalau jangan pergi terlalu lama karena ada manusia jahat yang akan menangkapnya. Dan mereka pun makan bersama sekeluarga. Saat sedang makan, Luka bertanya dari mana asal kapal itu. Nenek pun menjawab kalau kapal itu berasal dari daratan yang ia pernah kunjungi. Melihat Luka sangat penasaran, ibunya pun memarahinya dan memintanya agar menjauhi daratan. Setelah selesai makan, Luka pun kembali menggembala dan menemukan banyak sekali barang-barang manusia. Tiba-tiba ada seorang anak yang bernama Alberto. Luka sontak kaget dan ketakutan. Ia mengira itu adalah manusia. Ternyata Alberto adalah monster laut yang berpakaian seperti manusia penyelam. Dan ternyata Alberto sedang mengumpulkan barang-barang miliknya. Luka yang penasaran pun mengikutinya, dan tanpa disadari dia sudah berada di permukaan laut. Luka ditarik ke daratan dan berubah bentuk menjadi manusia. Alberto pun berusaha menenangkan Luka yang terlihat sangat panik. Luka pun dengan cepat langsung kembali ke lautan. Saat malam hari tiba, Luka sampai tak bisa tidur. Ia teringat terus tentang kejadian tadi. Keesokan harinya, Luka membuat patung batu untuk menggantikannya. Ia pun penasaran dan mencoba memberanikan diri untuk ke daratan. Saat sudah di daratan, Luka pun berubah menjadi manusia. Alberto pun mengajari Luka cara berjalan dengan menggunakan kedua kakinya, dan mereka pun menjadi teman. Setelah itu, Alberto membawa Luka pergi ke rumahnya, di mana ia tinggal bersama dengan ayahnya. Alberto pun mengajarnya tentang alam, menunjukkan gravitasi, langit, awan, bahkan matahari. Lalu, Luka melihat banyak barang-barang manusia yang telah Alberto kumpulkan. Saat melihat gambar motor Vespa yang menempel di tembok, Luka pun sangat terpesona. Sampai-sampai Luka berimajinasi sedang menaikinya. Luka pun menyarankan Alberto untuk membuat motor Vespa. Tapi, Luka ragu ketika Alberto memintanya untuk membantunya. Sebab Luka takut ibunya tahu kalau ia sedang berada di daratan. Namun karena Luka sangat menginginkannya, akhirnya mereka berdua pun mencoba untuk membuat motor Vespa dengan barang-barang seadanya. Setelah selesai membuat motor Vespanya, Luka pun berpamitan untuk pulang ke laut. Saat sampai ke rumah ibunya, menanyakan dari mana saja dirinya. Lalu neneknya mengatakan kalau Luka mencari teripang untuknya, hingga Luka tak jadi dimarahi oleh ibunya. Keesokan harinya, Alberto ingin mengendarai Vespanya di turunan tebing, sementara Luka memegangi papan di ujung tebing. Namun saat dicoba ternyata Vespanya hancur dan membuat Alberto jatuh ke laut. Mereka pun membuat kembali motor Vespanya. Tak lupa Alberto juga memberikan pakaian untuk Luka.
Di sisi lain, ibu dan ayahnya Luka telah mengetahui kalau Luka tak menjaga ikan-ikannya, dan mereka juga tahu kalau Luka pergi ke daratan. Luka dan Alberto pun telah selesai membuat Vespanya, dan mereka pun bersama-sama mengendarai motor tersebut. Alhasil, Vespanya itu berhasil dijalankan, namun mereka tercampak ke lautan. Saat hari menjelang sore, mereka berdua pun beristirahat di rumah Alberto. Luka pun mengatakan ia sangat ingin seumur hidupnya bebas seperti di daratan. Bahkan, Luka ingin tahu kehidupan manusia di kota. Saat malam hari, Luka ketiduran di rumah Alberto. Ia pun tersadar dan langsung kembali pulang ke lautan. Saat itu, Luka pun bertemu dengan orang tuanya, di mana orang tuanya sudah mengetahui kalau Luka pergi ke daratan. Pamannya pun menyarankan untuk membawa Luka ke dasar laut supaya ia tak ke daratan lagi. Ibunya pun menghukum Luka untuk tinggal di dasar laut terdalam selama 2 musim. Mendengar itu, Luka pun kabur dan pergi ke daratan. Di sana, Luka menceritakannya ke Alberto. Lalu Alberto berencana untuk mengajak Luka pergi ke kota agar orang tuanya tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impiannya untuk mempunyai Vespa. Lalu mereka berdua berenang sampai ke kota. Agar tidak ketahuan wujud asli, mereka pun naik ke daratan sambil mengangkat perahu. Saat di daratan, Luka begitu takjub melihat perkotaan yang begitu ramai. Dari kejauhan, datang seorang pemuda yang bernama Elkol yang sedang mengendarai Vespa. Saat Luka dan Alberto mendekat ke Vespanya, Luka tak sengaja menendang bola yang membuat Vespanya Elkol terjatuh. Elkor yang sangat kesal langsung mengatakan kalau Luka bau seperti bau ikan. Elkor pun menarik Luka untuk memasukkannya ke dalam kolam. Saat terkena air, Elkor sangat heran melihat kulit Luka yang berubah menjadi sisi ikan. Lalu datang anak perempuan yang bernama Julia. Ia sedang membela Luka. Elkor pun meledek Julia yang tak bisa mengalahkannya dalam perlombaan. Luka dan Alberto pun pergi bersama Julia, lalu datanglah polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Mendengar hal tersebut, Elkor menjadi semangat untuk menangkap monster laut. Julia pun mengajak Luka dan Alberto untuk mengikuti lomba. Lalu mereka bertanya apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka menjadi juara. Julia pun mengatakan hadiahnya akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja termasuk Vespa. Mendengar hal tersebut, Luka dan Alberto ingin bergabung ke tim Julia. Julia pun mengatakan kalau lombanya dibagi menjadi 3, yaitu berenang, sepeda, dan makan. Julia pun mengetes Luka untuk mengendarai sepeda, namun Luka tak pandai mengendarainya. Luka mengatakan kalau menjadi juara dalam lomba itu, maka ia dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki Vespa. Dan akhirnya, Julia yang mendengar hal itu menerima mereka ke tim Julia. Julia mengajak Luka dan Alberto untuk ke rumahnya. Di sana, Luka kaget karena banyak tombak di rumahnya. Ternyata, ayah Julia adalah seorang nelayan. Ayahnya juga bersumpah untuk menangkap monster laut. Mendengar hal tersebut, Luka pun terkejut dan menyemburkan air ke wajah Alberto dan hampir saja membuat penyamaran mereka ketahuan. Luka dan Alberto pun makan bersama. Julia juga meminta uang kepada ayahnya untuk mengikuti lomba. Luka dan Alberto akan membantu pekerjaan ayahnya menangkap ikan agar bisa mendapatkan uang juga. Mereka juga diberi tempat tinggal di atas pohon. Mereka sangat tak sabar untuk berlomba agar bisa membeli Vespa. Keesokan hari, ayah dan ibu Luka mendatangi daratan untuk mencari Luka. Ibunya sangat terkejut mengetahui suaminya bisa berubah menjadi manusia di daratan. Mereka pun langsung bersembunyi saat mengetahui ada manusia yang melewati mereka. Kembali ke Luka, ia terbangun setelah hujan. Mereka pun sangat panik dan langsung bersembunyi dari Julia untuk berubah kembali.
Julia pun langsung melanjutkan pekerjaannya untuk mengantar ikan, sedangkan Luca dan Alberto membantu memancing dengan ayahnya. Di lautan, mereka pun mulai diberikan tugas. Kucing Julia membenci Luca hingga menyerang dirinya, namun Luca memberikannya ikan supaya kucingnya tak lagi membencinya. Saat itu ayah Julia sangat kecewa sebab ia mendapatkan ikan sangat sedikit. Luca mengatakan kalau ayah Julia memancing tepat di bawah kuburan ikan dan menyuruhnya untuk berpindah tempat. Apakah ayahnya Julia mulai mencurigai Luca dan Alberto? Lanjut ke part 2 ya.